Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo kembali grade 8, apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Kalian bertemu kembali dengan Ustazah Adiba yang mana akan mengampu mata pelajaran IPA, dan ini adalah pertemuan pertama kita yang mana kita akan membahas mengenai sistem pernapasan manusia, ya. Soleh dan solehah, Ustazah harap semuanya sudah siap dengan buku catatannya, ya. Dihadirkan hati dan pikirannya, mudah-mudahan kita bisa belajar dengan fokus, ya. Dan sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu seperti biasa, ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, alhamdulillah. Baik soleh-solehah, ya, pertemuan pertama kita mengenai sistem pernapasan manusia, ya. Sebelumnya Ustazah ingin bertanya, kalau Ustazah membahas mengenai sistem pernapasan, apa sih yang ada di benak kalian? Nah, ya, oke, pasti semuanya menjawab udara gitu ya, atau mungkin oksigen gitu ya yang sudah tahu. Kemudian bisa juga membahas mengenai hidung atau paru-paru. Nah, ya, kalau kalian berpikiran seperti itu, kalian berarti sudah paham nih materi yang akan dibahas, ya. Oke, ini di sini ada gambar mobil. Maksudnya apa sih Ustazah? Oke. Kenapa sih Ustazah membahas sistem pernafasan dulu dibandingkan dengan sistem organ yang lain? Nah, karena pada sistem pernafasan ini kita akan membahas salah satu komponen yang mana sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, dan komponen ini akan mempengaruhi sistem organ yang lain untuk beraktivitas. Nah, kira-kira apa ya? Nah, ya, jadi ini Ustazah analogikan seperti sebuah mobil. Kenapa sih kira-kira mobil itu bisa berjalan? Nah, karena mobil itu punya bensin gitu ya. Nah, diisi bensin, makanya dia berjalan. Kalau nggak ada bensinnya, kira-kira bisa nggak berjalan? Nggak dong, ya. Nah, oleh karena itu bensin ini kita ibaratkan sebagai sebuah energi, ya. Kayak waktu kelas 7 mungkin pernah membahas mengenai energi, ya. Energi itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gaya, untuk melakukan suatu gerak gitu ya, ataupun usaha. Nah, begitupun pada kita sebagai manusia, ya. Kita membutuhkan energi untuk melakukan suatu aktivitas, ya. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan energi itu? Nah, ya, ini termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Nah, energi manusia didapatkan melalui tadi ya, nutrisi makanan, jadi kita makan, dan bisa juga melalui bernafas, ya. Nah, jadi segala macam aktivitas dalam tubuh kita itu sangat dipengaruhi oleh tadi komponen yang didapatkan melalui bernafas, ya. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita fokus dengan pengertian sistem pernafasan, ya. Oke, kita bahas dulu mengenai sistem nih. Sistem tuh apa sih, ya? Nah, dulu kita pernah membahas ya, mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, sampai dengan komunitas gitu ya, dengan individu. Nah, jadi kira-kira apa sih sistem organ itu? Nah, sistem organ itu adalah komponen atau kumpulan dari organ-organ tertentu yang mana dia punya fungsi. Nah, fungsinya fungsi khusus dong, ya. Kalau sistem pernafasan berarti khusus dong, organ-organnya ini fungsinya adalah untuk melakukan proses pernafasan, ya. Oke, kita menggunakan bahasa ilmiah ya. Bahasa lain dari bernafas itu adalah respirasi, ya. Jadi nanti kalau Ustazah bahas mengenai respirasi, kalian harus sudah paham. Nah, kira-kira waktu SD kalian pernah ya belajar tentang sistem pernafasan, tapi yang kalian ketahui itu hanya sekedar, oh, ada gas yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, gas itu disebut oksigen. Kemudian nanti akan ada gas lain yang keluar dari tubuh kita, yang mana ini merupakan zat sisa, ya. Nah, zat itu adalah disebutnya dengan karbon dioksida. Nah, sekarang sudah SMP, artinya kalian harus lebih luas lagi pengertian dari sistem pernafasannya, ya. Oke, jadi dimulai dari oksigen. Jadi oksigen ini adalah komponen yang dibutuhkan oleh kita untuk melakukan proses pernafasan. Oksigen kita hirup ke dalam tubuh. Kemudian tadi, nah, sebelum menghasilkan karbon dioksida, nah, oksigen ini harus diproses dulu nih di dalam sel tubuh manusia, ya. Jadi tadi diibaratkan lagi analoginya seperti sebuah bensin, ya, yang mana bensin ini kita ibaratkan seperti oksigen. Kemudian mobilnya ini kita sebut dengan sel, ya.
Nah, diolah di dalam mobil. Tadi di dalam sel nanti dihasilkan energi, energinya kita gunakan untuk beraktivitas. Nah, kemudian sama seperti bensin gitu ya, ada gas sisa yang akan dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Karena dia bersifat racun, tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Nah, pada kasus ini berarti gas tersebut adalah karbon dioksida, yang mana nanti ini merupakan zat sisa ya. Oke, jadi sampai sini Ustazah harap kalian paham mengenai pengertian sistem pernafasan ya. Tadi sistem adalah kumpulan dari organ, kemudian pernafasan itu adalah tadi ya, proses memasukkan suatu zat ke dalam tubuh, yang mana zat tersebut akan diolah di dalam tubuh kita untuk membentuk suatu energi, yang mana energi ini dibutuhkan untuk beraktivitas, dan pasti ada gas sisa yang akan dikeluarkan, yaitu berupa karbon dioksida. Ya, mudah-mudahan paham sampai sini. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada sedikit kutipan ayat ya. Kenapa sih komponen terkecil dalam tubuh kita itu bisa sangat mempengaruhi segala aktivitas kita ya, bahkan mempengaruhi sistem-sistem yang lain ya. Berawal dari tadi oksigen gitu, hanya oksigen. Ya, zat kecil tapi punya banyak manfaat gitu ya. Nah, ini adalah kuasa Allah tentunya. Jadi kita luruskan lagi. Pembelajaran ini adalah untuk tadi kita mentadaburi apa saja sih yang Allah sudah berikan kepada kita ya. Nah, kutipan surat Ibrahim ayat 34, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya gitu ya. Nah, tadi oksigen itu ya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah. Nah, kalau misalnya kebayang ya, ketika kita menghitung jumlah oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, nah ya kita tidak akan kamu tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Jadi kita nggak bisa hitung jumlah oksigen yang sudah masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, itulah fungsinya kenapa kita harus belajar, kenapa harus kita tahu. Karena tadi biar kita termasuk orang-orang yang cerdas dan bisa mensyukuri nikmat Allah ya. Ya, jadi tadi sekali lagi gas kecil yang mana bisa menghasilkan suatu komponen besar, yaitu energi dalam tubuh, itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah ya. Yuk kita pelajari lagi lebih dalam kira-kira apa yang terjadi di dalam sistem pernafasan ini ya. Oke, sebelumnya Ustazah ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama adalah nanti kita akan bahas organ-organ penyusunnya apa saja. Nah, kemudian menjelaskan fungsi organnya, kemudian menjelaskan dulu gangguannya, baru nanti mengidentifikasi macam-macam pernafasan. Nah, poin kelima adalah mekanisme pernapasan ya. Ada pernapasan perut, ada pernapasan dada, ya, ada ekspirasi dan inspirasi. Oke. Untuk materi selanjutnya, Ustazah ingin membahas mengenai organ pernafasan ya. Oke, yang pertama, yang paling luar, yang paling kalian sering lihat ya, kalian tentunya juga sudah tahu, yaitu ada hidung ya. Oke, apa sih fungsi hidung? Nah, sebelum kita mengetahui fungsinya, kita harus tahu dulu nih bagian-bagiannya apa saja ya. Oke, yang pertama ada rambut-rambut. Nah, rambut-rambut ini fungsinya adalah untuk menyaring udara. Nah, kenapa alasannya? Makanya ketika kita bernafas itu lebih bagus kalau melewati hidung, karena ada rambut-rambut ini yang bisa menyaring udara sebelum masuk ke paru-paru. Berbeda dengan mulut ya. Nah, selanjutnya ada lendir. Nah, lendir ini adalah fungsinya untuk menyesuaikan suhu dan juga kelembapan. Kelembapan itu pH ya. Penyesuaian suhu, nah kalau misalnya jumlah oksigennya banyak ataupun sedikit, itu tetap bisa masuk udaranya ke dalam tubuh kita, ke paru-paru kita, karena ada lendir tadi yang bisa menyesuaikan suhu udara yang masuk gitu ya. Dan yang paling penting di hidung itu ada saraf pembau. Nah, ini adalah pusat indranya, indra pembau ya, yang kita kenal dengan istilah olfaktorius ya. Oke, selanjutnya ada organ tenggorokan ya. Jadi setelah hidung, masuk ke rongga hidung, itu kalian akan bertemu dengan tenggorokan ya. Jadi tenggorokan, nah kita perhatikan ya. Jadi yang pertama di sini ketika kita masuk itu kita akan ketemu dengan dua percabangan ya, dua saluran. Nah, yang satu adalah saluran pencernaan, yang satu adalah saluran pernafasan. Nah, ya jadi sebelum masuk ke saluran pernafasan itu kita akan bertemu dengan saluran pencernaan dulu. Nah, saluran pencernaan ini kita sebut dengan faring ya. Jadi faring ini sebetulnya bagian dari organ pencernaan, tapi Ustazah masukkan karena berkaitan. Nah, selanjutnya setelah faring itu akan ada pangkal tenggorokan tadi yang disebut dengan laring ya. Nah, di laring, nah ini terdapat dua bagian penting. Yang pertama yaitu ada pita suara. Nah, ini ya pita suara, vocal folds. Pita suara ini
ukuran, elastisitas, ketebalannya semuanya berbeda-beda setiap orang. Nah, inilah yang menyebabkan suara setiap orang itu berbeda gitu ya. Nah, ini adalah pita suara dan kemudian tadi kan ada dua saluran nih. Nah, tentunya harus ada katup dong yang menghalangi gitu ya. Nah, katup ini kita sebut dengan epiglotis. Nah, ini epiglotis ya. Jadi epiglotis ini nanti yang akan memisahkan antara saluran pencernaan dengan pernafasan. Nah, epiglotis itu akan terbuka apabila makanan masuk dan akan tertutup apabila udara masuk. Nah, inilah bagian yang menyebabkan seseorang itu bisa tersedak apabila ketika dia sedang makan sambil bernafas. Kenapa? Karena makanan masuk, udara juga masuk. Nah, ini menyebabkan epiglotisnya jadi galau gitu kan ya, mau nutup ke arah mana, akhirnya dia menendang makanan ke arah luar. Nah, jadilah tersedak gitu ya. Oke, kemudian ada bagian yang disebut dengan batang tenggorokan atau kita sebut dengan trakea. Nah, ini dia batang tenggorokan, bentuknya seperti batang persis ya. Nah, kalau kalian pegang leher kalian itu ada saluran panjang dan biasanya bentuknya seperti cincin gitu ya. Nah, kalau kalian pegang itu ada bentuk cincin-cincinnya. Nah, cincin-cincin ini adalah tulang-tulang yang kita kenal dengan tulang rawan ya, disebut juga tulang rawan tiroid. Tulang rawan tiroid ini berbentuk seperti cincin dan dia memiliki silia. Nah, silia itu adalah rambut-rambut halus sama seperti tadi di hidung. Jadi selain udara disaring di hidung, itu udara juga tetap disaring di tenggorokan ya. Nah, tapi tetap gitu ya, ketika melewati hidung, penyaringan udaranya itu lebih sempurna gitu ya. Nah, itu adalah tenggorokan. Nah, selanjutnya ada organ paru-paru. Bahasa ilmiahnya adalah pulmo. Nah, ya, untuk paru-paru itu terletak di bagian rongga bawah rongga dada. Nah, rongga dada ya, di dada. Kemudian di atas diafragma. Nah, di bawah paru-paru itu ada otot yang disebut dengan otot diafragma. Nah, paru-paru itu memiliki selaput yang disebut dengan pembungkus pleura ya. Nah, nama pembungkusnya pleura gitu. Dan kemudian kenapa posisinya di rongga dada dan dibatasi oleh diafragma? Kalau kita perhatikan di atas diafragma itu terdiri dari organ-organ penting. Ada paru-paru dan juga jantung ya. Nah, pleura ini mengandung cairan. Nah, jadi ketika paru-paru terbentur itu akan ada yang melindungi. Nah, gitu ya. Kemudian paru-paru juga terdiri dari dua bagian ya, sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau yang sebelah kanan itu memiliki 3 lobus, ya ini ya. Nah, 1, 2, 3, 3 lobus. Dan yang sebelah kiri itu punya 2 lobus. Kenapa sih yang sebelah kiri itu hanya 2 lobus? Karena yang sebelah kiri biasanya ukurannya lebih besar. Itu harus melindungi jantung juga. Jadi jantung itu posisinya ada di sebelah kiri rongga dada ya. Nah, oke, itu organ dari pernafasan ya. Nah, selanjutnya masih ada percabangan paru-paru. Percabangan paru-paru, oke, ini menyambung dari seluruh organ yang tadi sudah jelaskan ya. Jadi nanti setelah trakea itu akan ada 2 percabangan, yaitu percabangan bronkus ya, yang disebut dengan percabangan bronkus yang terdiri dari 2 cabang ya. Jadi dari trakea itu akan terdiri dari 2 cabang yang disebut dengan bronkus. Nah, kemudian cabang bronkus itu ada percabangan lagi, dan percabangan lebih banyak, ini membentuk seperti akar. Nah, percabangan dari bronkus yaitu bronkiolus. Nah, bronkiolus itu bercabang lagi gitu, membentuk, nah ini membentuk alveolus ya. Alveolus itu bentuknya seperti anggur, jadi bulat-bulat. Nah, alveolus ini adalah bagian penting dari paru-paru karena tempat terjadinya difusi udara atau pertukaran udara antara oksigen dengan karbon dioksida. Dan di dalamnya juga ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah inilah yang nanti akan membawa oksigen ataupun karbon dioksida dimasukkan ke dalam alveolus, kemudian nanti akan ditukarkan gasnya gitu di dalam alveolus ini. Nah, oke, itu tadi organ pernafasan sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita akan beralih ke kelainan pada penyakit sistem pernafasan. Nah, bisa kalian baca ya, ada apa aja. Sebetulnya sangat banyak dan kalian juga bisa explore sendiri. Tapi ini Ustazah akan menjelaskan beberapa penyakit yang memang umum didengar gitu ya. Yang pertama ada tuberkulosis, TBC ya. Ini disebabkan oleh bakteri Bacillus tuberculosis. Nah, biasanya kebanyakan kalau kelainan pada sistem pernafasan itu pasti ada gangguan pada alveolus sehingga menyebabkan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida itu kurang maksimal.
Oke, yang kedua ada pneumonia. Nah, ini juga disebabkan oleh organisme ya, bisa karena bakteri, virus ataupun jamur. Ada bronkitis. Nah, kalau misalnya istilah di biologi ada tis belakangnya. Nah, itu udah pasti radang ya. Menunjukkan penyakit radang. Bronkitis diambil dari kata bronkus. Jadi bronkusnya itu mengalami peradangan ya yang disebabkan oleh virus. Nah, ini silakan dibaca juga bagaimana gejalanya. Selanjutnya ada asma ya. Nah, asma ini bisa disebut juga penyakit turunan. Kenapa? Karena disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan ya. Nah, saluran pernafasan ini penyempitannya bisa disebabkan karena memang dia merokok ataupun alergi, dan bisa juga ada kelainan dari struktur organnya gitu ya. Nah, makanya kenapa disebut penyakit bawaan gitu ya. Kemudian ada emfisema. Nah, emfisema ini alveolusnya penuh dengan cairan sehingga menyebabkan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya kurang maksimal ya. Kemudian ada kanker paru-paru ya. Kalau kanker berarti dipengaruhi oleh sel-sel kanker ya. Bisa disebabkan karena memang dia merokok juga gitu ya. Dan hal lainnya, dan bahkan bisa terjadi pada orang yang bukan perokok, tapi lebih mungkin terjadi pada orang yang merokok gitu ya. Oke. Nah, itu dia penyakit ataupun kelainan pada sistem pernafasan. Oke, soleh-soleha. Sekali lagi kita mempelajari sistem pernafasan ini bukan hanya sekedar untuk ilmu yang kita dapatkan saja, tapi juga Ustazah harap bisa menjadi sebuah renungan untuk kita dan senantiasa menjaga organ pernafasan kita ya. Oke, itu saja materi untuk sistem pernafasan part pertama, pertemuan pertama kita hari ini. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan japri ke Ustazah ya. Ustazah sangat senang kalian mengajak Ustazah berdiskusi. Dan itu saja mungkin Ustazah tutup. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.